Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang sementara menonton video ini secara khusus untuk teman-teman guru agama. Tapi jangan lupa, guru agama Katolik khususnya, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe channel YouTube Kak Onal seperti biasa untuk mendapat selalu informasi terbaru dari video-video tutorial dan lain-lain. Oke. Nah, hari ini akan saya bantu untuk membantu teman-teman dengan sudah adanya basic web basicnya, web dasarnya sudah ada, dan kita akan membuat beberapa hal-hal penting untuk membantu teman-teman mengerjakan sendiri webnya. Itu ada 6 poin kurang lebih yang sudah saya siapkan. Nanti kalau ada yang belum ada, silakan di chat saja apa kebutuhannya, nanti akan dibuatkan tutorialnya. Nah, yang pertama adalah cara mengganti logo, nama dan logo website, cara mengganti banner website, cara menambahkan halaman baru, cara memasukkan gambar, cara memasukkan dokumen administrasi, dan cara membagikan link ke orang lain. Nah, ini link nomor 6 ini yang paling penting sekali karena itu adalah akhir dari sebuah desain web. Kita harus bagikan supaya misalnya kepala sekolah mengecek itu tinggal masuk lewat link yang kita bagikan. Nah, seperti apa? Mari kita mulai dari yang pertama. Cara mengganti nama dan logo website. Yang pertama, Anda masuk dulu di Google, di email Anda seperti biasa. Ada dua cara. Cara yang pertama itu masuk di email, di inbox masuk, di kotak masuk. Nah, itu sudah saya kirimkan kepada teman-teman web untuk menjadi editor, web basis untuk menjadi editor. Tinggal diklik saja web informasi kotak masuk, kemudian klik open. Itu cara yang pertama. Jadi cara yang pertama ini. Cara yang kedua adalah seperti tadi kita sudah masuk di Google seperti ini, kita klik titik 9, lalu kita klik drive. Dan setelah klik drive, kita kalau di home biasanya langsung muncul. Kalau seandainya belum muncul di home seperti ini, Anda bisa klik share with me yang dibagikan kepada saya. Oke. Nah, sebelumnya saya translate dulu tampilan untuk menjadi bahasa Indonesia supaya mempermudah kita dalam bekerja ya. Saya translate dulu untuk ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita cari dulu Indonesianya supaya gampang. Bapak dan Ibu guru juga harus ganti ke Indonesia supaya lebih gampang bekerja. Oke. Nah, ini kalau kita masuk di Drive akan ditulis, ada tulisan dibagikan kepada saya. Ini seandainya kalau sudah dirubah tampilan Google-nya untuk bahasa Indonesia. Lalu sama dengan di email juga yang dimasukkan. Saya refresh dulu. Nah, ini yang masuk, inbox yang masuk. Nah, ini lalu diklik buka dan jadilah seperti ini. Oke. Nah, itu kalau di Drive juga sama. Ini dibuka saja, dibagikan kepada saya, lalu bisa langsung dikerjakan. Diklik saja, maka kita masuk ke ini. Nah, sekarang yang saya mau buat adalah untuk versi simulasi. Jadi saya sudah buat website khusus untuk simulasi, ada di sini. Maka saya cari dulu. Nah, ini baik. Nah, kita sudah masuk sekarang di halaman webnya yang sudah dibuat untuk teman-teman. Yang pertama di sini adalah mengganti nama dan logo website. Kita cari ganti nama. Oke. Untuk ganti nama, Anda tinggal klik saja di sini. Lalu misalnya diganti Guru Agama Katolik atau nama Anda. Itu contoh. Lalu di sini juga diganti. Jadi kalau ini diganti, di sini juga diganti. Guru Agama Katolik. Ini contoh ya. Jadi ini untuk mengganti nama webnya ini. Nama webnya ini diganti. Gitu. Kalau sudah diganti, kemudian sekarang tahap yang nomor kedua adalah klik logo. Nah, ini logo ini mesti diganti. Misalnya kalau Anda mau ganti logo ini dengan foto Anda, maka diklik. Arahkan kursor ke logo ini, kemudian edit logo. Nah, yang di bagian sini dihapus dulu, ada tanda sampah ini dihapus dulu, kemudian klik upload. Lalu silakan cari foto Anda. Ini misalnya saya cari salah satu foto yang bisa saya pakai, misalnya foto gambar Tuhan Yesus. Nah, cari lalu klik open. Nah, nanti otomatis dia masuk, kemudian kita close saja. Ini di close. Oke. Maka berubah. Jadi nama dan logo sudah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengganti banner
website. Oke, mengganti banner website. Nah, banner itu yang maksudnya mana? Ini. Jadi yang ini, kemudian kalau kita klik lalu ada gambar ini. Nah, ini disebut dengan banner websitenya. Ini banner. Oke. Nah, polanya sama, pola kerjanya sama. Jadi sekarang saya hanya mengganti banner bagian depan, halaman depan. Contoh ini mau diganti. Sekarang kita ganti. Nah, ada di sini ada klik ini. Kalau kita klik ini lalu ada tulis image, kita klik. Di sini bisa upload, bisa select. Nah, biasanya kan kita mau upload untuk ganti dengan kita punya sendiri, maka caranya adalah kita klik upload. Lalu kita cari. Ini contoh ya, ini sekali lagi contoh. Siapkan dulu bannernya, lalu klik, kemudian klik open. Nah, nanti otomatis dia akan terganti. Ini terganti kan? Ini terganti nih. Nah, setelah diganti, jadi klik image atau gambar lalu upload. Nah, setelah diganti ada pilihan. Ada pilihan misalnya di sini ada pilihan yang ada tulis header type itu bisa diklik dulu. Kalau mau pakai banner yang besar, ukuran yang besar, ini untuk banner, ini untuk title only. Title only berarti tidak ada memunculkan gambar. Nah, kalau misalnya dia klik banner, dia akan seperti ini. Kalau dia large banner seperti ini. Kalau dia cover berarti dia tampilkan untuk semua. Nah, kalau itu sudah selesai, Bapak dan Ibu tinggal setting saja. Klik yang ada tanda ini. Jadi di bawah sini ada tanda bintang 3, semacam bintang 3 itu diklik. Tujuannya supaya tampilannya lebih kuat. Kalau yang ini dia sedikit blur. Nah, itu kan itu diklik. Kemudian yang di sini ada tanda seperti jangkar ini. Anda klik. Nah, ini untuk mengatur. Kalau ini berarti dia akan di tengah-tengah. Kalau kita klik ke kiri, dia akan geser ke kiri. Kita klik ke kanan, dia geser ke kanan. Kita klik ke atas, dia akan ke atas. Klik ke bawah, dia akan ke atas. Nah, baiklah Anda hanya menggunakan klik center. Oh, center ini otomatis. Itu untuk yang pertama. Sekarang kita pindah untuk yang tahap kedua. Ini tahap kedua adalah cara menambahkan halaman baru. Nah, halaman baru. Kita lihat halaman baru. Nah, di sini saya ganti dulu bahasa Indonesia supaya gampang. Kita translate ke bahasa Indonesia dulu. Nah, pastikan semua tampilan Anda sudah diganti ke bahasa Indonesia supaya lebih mempermudah teman-teman bekerja. Kalau kita mau tambahkan halaman, nah kita di sini ada tulis menyisipkan, di sini ada halaman, di sini ada tema. Nah, kita klik halaman. Halaman ini yang sudah ada. Nah, misalnya saya mau menambahkan halaman baru, maka di bagian bawah ini ada tambahan, ada klik tanda tambah ini. Kemudian diklik saja. Ya, oke. Lalu tinggal diganti. Misalnya saya mau tambahkan halaman kelas. Ini contoh ya, kelas 1. Ini contoh. Lalu kita klik selesai. Nah, nanti dia akan muncul di sini nih, ini. Nah, kita akan setting. Misalnya kalau kita mau atur dia lebih dulu atau dia setelah ini, tinggal tarik saja ke bawah. Ini saya kasih contoh, dia tarik ke bawah. Nah, biasanya kalau kita sudah buat dia ada di atas, kita tarik ke bawah. Sekali lagi ini posisinya di atas ini. Kalau kita mau bawa untuk dia ke bawah karena memang bukan itu posisinya, kita tinggal klik tahan tarik ke bawah. Oke. Nah, di bagian sini akan ada tulisan ini. Ini tulisan ini. Maka tulisan ini harus dihapus. Klik dulu lalu hapus. Ya, setelah dihapus, ini kan mesti diganti. Nah, seperti tadi kita ganti lagi, klik gambar, kita unggah. Kita cari misalnya ini cuma contoh ya, saya ganti dengan gambar ini. Oke. Nah, setelah diganti, lalu ini diklik supaya tampilannya lebih kuat. Nah, itu. Jadi di sini klik gambar, mengunggah, bisa memilih, lalu jenis header seperti apa, itu untuk yang menutupi spanduk besar, spanduk saja, hanya judul saja berarti tidak ada gambar, spanduk besar menutupi itu. Itu pilihan untuk pengaturan, dan seperti biasa jangan lupa centang ini. Nah, ini adalah cara menambahkan halaman. Baik, berarti poin nomor 3 sudah selesai. Sekarang cara memasukkan gambar. Nah, kita lihat ya. Kalau di website teman-teman di halaman depan ini ada gambar seperti ini. Saya hapus dulu ya sebagai contoh. Saya hapus. Nah, caranya adalah kita klik menyisipkan. Ini, di menyisipkan di pojok kanan ini. Lalu ada tulis gambar. Nah, kita klik gambar, lalu kita unggah gambar, dan kita cari gambar yang mau kita masukkan. Saya kasih contoh misalnya karena saya sudah siapkan gambarnya. Contoh ini saja. Ini, lalu masukkan. Nah, kalau gambar sudah muncul seperti ini, tugas teman-teman adalah digeser ke kanan,
seperti ini. Lalu ditarik bagian bawahnya ke bawah supaya tampilannya lebih besar. Seperti itu, klik tahan tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini. Oke, nah jadilah seperti ini. Nah, itu untuk poin nomor berikut, nomor 4, yaitu cara memasukkan gambar. Sekarang cara memasukkan dokumen administrasi. Nah, di dokumen administrasi ini caranya misalnya gini, kita kan mau memasukkan RPP, modul ajar atau yang lainnya, maka kita klik dokumen ini, dokumen. Nah, ketika kita klik dokumen, nah pastikan dokumen kita sudah ada di drive kita. Caranya begini, kita masuk di Google Drive ya, di Google Drive kita. Google Drive itu yang seperti ini, kita masuk dulu di Google seperti ini, kita klik titik 9, kita klik Drive. Nah, di Google Drive ini kita buat sendiri, misalnya di home ini, lalu kita kasih masuk itu apa yang mau kita masukkan. Contoh seperti ini, capaian pembelajaran fase D agama Katolik. Gitu. Saya kasih contoh sebagai praktek. Caranya adalah klik tambah ini, new. Saya buat ke dalam bahasa Indonesia dulu supaya gampang kita translate. Oke, sabar ya. Nah ini, kita klik new. Kita file upload file, lalu kita cari file yang kita mau tambahkan dokumennya. Saya kasih contoh, misalnya saya mau tambahkan ini sebagai contoh saja, kumpulan di mana ya itu, misalnya agama, lalu saya mau tambahkan file ini, file RPP misalnya, ini contoh. Jadi file RPP yang saya mau tambahkan, kita klik open. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, pastikan dia selesai proses, kemudian kita kembali ke web tadi. Ini. Nah, kita mau masukkan ke dalam file kelas 1. Ini contoh ya. Jadi halaman kelas 1, kita klik dulu kelas 1 seperti ini. Kemudian kita klik menyisipkan. Jadi ingat, klik dulu halaman di mana kita mau memasukkan file atau dokumen, lalu kita klik menyisipkan, kita klik dokumen, lalu ini RPP kelas 1. Contoh itu adalah menu halaman RPP, lalu kita klik insert atau masukkan. Nah, seperti ini, kita share. Nah, pastikan di sini adalah viewer, jangan editor tapi viewer. Lalu kita share. Kalau ini bahasa Indonesia biasanya ditulis bagikan. Saya terjemahkannya supaya aman. Oke. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, tugas kita adalah memastikan ke kiri ke kanan, kemudian halaman ini kita perbesar ke kiri ke kanan. Oke. Nah, seperti itu. Ini untuk memasukkan file. Jadi, untuk memasukkan file atau dokumen sudah. Sekarang kita masuk di yang berikut adalah cara membagikan ke orang lain. Ini. Jadi, gambar sudah, menggantikan logo sudah, menggantikan bannernya sudah, nomor 3 juga sudah, menambahkan halaman baru juga sudah, memasukkan gambar dan dokumen administrasi juga sudah. Sekarang adalah kita membagikan kepada, misalnya kepada kepala sekolah, supaya kepala sekolah kita bagikan link kepada teman guru atau kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah bisa supervisi webnya kita. Nah, sebelum itu kita menerbitkan dulu. Di sini akan ada tulis publish atau menerbitkan. Kita menerbitkan, gitu. Mengerti? Lalu kita terbitkan atau publish. Bahasa webnya adalah sebenarnya klik simpan. Itu. Kalau kita lebih sederhana adalah klik simpan. Supaya apa yang kita kerjakan itu tersimpan. Kalau tidak dipublish, Anda merubah apapun, satu titik yang Anda rubah di dalam web Anda, baiklah Bapak Ibu Guru langsung menerbitkan. Setelah kerja, kasih terbitkan. Setelah kerja, publish. Ini untuk keterangannya adalah berarti menyimpan. Kalau tidak klik menyimpan atau menerbitkan atau publish yang ada pojok kiri kanan ini, nanti hasil yang kita buat, desain itu tidak tersimpan. Oke, itu sekarang. Nah, sekarang kita mau bagikan. Caranya adalah gini. Kita klik bagikan, ini kita klik bagikan. Oh sorry, kita klik tanda panah ke bawah, kemudian kita klik pengaturan publikasi. Oh sorry, di mana ya, saya lupa di mana nih. Share. Oke. Kita kembali ke halaman menu awal, lalu kita klik ini. Tanda seperti apa nih ya? Silang atau apa? Saya tidak mengerti ini.
Oke, jadi kita klik dulu salin ini, kemudian kita copy link, kita salin. Ya, jadi ini kita copy, kita salin, sorry. Ini cara yang pertama. Cara pertama ini, yang ini kita harus buat, kita klik salin, ininya sekali lagi ini, lalu klik salin tautan. Nah, tautan ini yang harus dibagikan di WA. Saya kasih contoh sekarang adalah ini. Jadi kita bagikan ini contoh, lalu kita klik. Gitu. Nah, ini. Jadi kalau misalnya orang lain masuk untuk dibagikan ke grup ke WA, harusnya Bapak dan Ibu guru, tugas Bapak dan Ibu guru ketika membagikan, bagikannya yang ini. Klik tanda ini ada tanda seperti lingkaran, lonjong, kemudian ada tanda garis di tengah, itu diklik dulu, lalu kita klik salin tautan. Nah, lalu kita bagi ke WA kepala sekolah. Jadi kepala sekolah meminta untuk dibagikan, kita ke WA misalnya, lalu kita klik seperti ini. Nah, di WA, kemudian nanti kita send ke WA kepala sekolah akan klik menu ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia akan masuk di sini, gitu. Dia akan masuk. Kepala sekolah akan cek yang apa yang menjadi emailnya, bukan emailnya kita tapi webnya kita. Itu cara. Jadi kita sudah ada pada tahap misal ya gitu membagikan, ya, cara membagikan ini link kepada kepala sekolah. Oke, itu saja sekedar informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.